Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur boleh tiba di bulan Desember ini, dan saya percaya memasuki 2024 Tuhan tetap beserta dengan kita. Tema Natal tahun ini adalah Going Stronger, menjadi lebih kuat. Ini bukan sekedar tema Natal, tapi akan menjadi tema sepanjang tahun 2024. Firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius pasal yang 3 ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Alkitab tidak pernah menubuatkan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali semakin mudah atau semakin baik, tapi sebaliknya semakin sukar. Lalu apa yang Tuhan mau bagi kita semua umatnya di tengah masa sukar ini? Tuhan mau kita umatnya menjadi semakin kuat di masa sukar. Karena Galatia 6 ayat 9 berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama katakan kebenaran ini. Masa sukar saat paling tepat jadi lebih kuat. Sekali lagi, masa sukar saat paling tepat jadi lebih kuat. Bagaimana caranya agar kita menjadi lebih kuat di masa sukar ini? Menjadi lebih kuat bukan pilihan, namun akibat dari pilihan. Khususnya dari kata going. Kita sudah belajar bahwa G-nya itu adalah grounded in, tertanam kuat dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus. Anda tidak mungkin bertumbuh menjadi lebih kuat jika Anda tidak tertanam kuat dalam komunitas saling yang berpusat pada Kristus. Satu-satunya alasan mengapa orang benar itu lemah, sebab dia tidak tertanam kuat di bait Allah. Jadi pastikan Anda menyimak firman Tuhan yang saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang grounded in. Setelah Anda ditanam, baru yang kedua O-nya adalah overcome. Anda bisa mengatasi semua tantangan. Anda bisa menang atas setiap rintangan yang ada. Saya beri judul di sini overcome overthinking, atasi pikiran berlebih. Saudara, pikiran kita itu bukan otak kita. Katakan sama-sama setelah saya, pikiran saya bukan otak saya. Anda harus pisahkan, bedakan antara pikiran dengan otak. Apapun yang kita pikirkan itu mempengaruhi otak kita. Otak terlihat, bisa disentuh, bisa dipegang. Pikiran tidak terlihat. Anda tidak bisa melihat pikiran saya. Anda bisa melihat otak saya. Jadi apapun yang Anda pikirkan, entah itu baik, entah itu jahat, itu akan mempengaruhi otak Anda. Kalau pikiran Anda jahat, otak Anda akan mengeluarkan hormon-hormon yang merusak. Tapi kalau otak Anda memikirkan hal-hal yang baik, otak Anda akan mengeluarkan hormon-hormon atau zat-zat kimia tubuh yang menyehatkan. Nah, Anda harus menyadari, menang di dalam, menang di luar. Menang di mana? Di pikiran Bapak Ibu. Jadi ada pikiran Tuhan, ada pikiran kita. Inilah masalahnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi hidup dengan pikiran Allah. Mereka hidup dengan pikirannya sendiri. Inilah peperangannya. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi di dalam Tuhan, sebagai anak Tuhan, Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Jadi jangan pernah membesar-besarkan masalah kita di hadapan Tuhan, sebab Tuhan setia. Dan ia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Masalahnya bukan di masalahnya. Masalahnya adalah ada di pikiran kita. Apa yang kita pikirkan tentang masalah kita. Itu masalahnya. Apakah pikiran kita ini sama dengan pikiran Tuhan? Kita bisa melihat masalah yang sama, tapi dengan pikiran yang berbeda. Tuhan mau di tengah masa yang semakin sukar ini, lihat masalahmu, lihat keadaanmu bukan dari pikiranmu sendiri, tapi dari
pikiran Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Overcome overthinking. Artinya apa? Kita menawan segala pikiran dan menaklukkan segala pikiran itu kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya kita menaklukkan pikiran kita? Bagaimana caranya kita overcome overthinking? Saya buat akronim dari kata pikiran. Ya, yang pertama adalah pertanyakan, lalu imajinasikan, konsekuensi, ingatkan, rilekskan pikiran Anda, abaikan, lalu apalagi nyanyi. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menang di dalam pikiran kita? Bagaimana caranya kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus sehingga kita boleh berpikir seperti Kristus berpikir di tengah semua masalah kita. Yang pertama adalah Anda harus pertanyakan pikiran-pikiran yang melemahkan, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang negatif. Ya, dengan apa? Saya sebut pertanyakan mahal. Apa itu mahal? M-nya itu adalah mengapa. Jadi ketika Anda khawatir, ketika Anda takut, mengapa Anda takut? Mengapa Anda khawatir? Lalu apa gunanya saya takut? Apa gunanya saya khawatir? Apa gunanya saya benci? Mengapa? Apa gunanya? Setelah itu apa? Haruskah saya marah? Haruskah saya takut? Haruskah saya khawatir? Lalu Anda putuskan. Inilah pertanyaan mahal. Amin Bapak Ibu. Mengapa? Apa gunanya? Haruskah? Lalu baru setelah itu pertanyakan, putuskan. Habis putuskan, perintahkan. Inilah tips untuk Anda bisa mengatasi overthinking. Katakan yuk, pertanyakan, mahal, mengapa, apa gunanya, haruskah, lalu putuskan dan perintahkan. Ini yang Daud katakan dalam Mazmur 42 yang kelima. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, keputusan itu menghasilkan kekuatan. Jangan pernah tunggu kuat baru Anda buat keputusan. Karena itu di tengah-tengah masa sukar ini Anda harus berani mempertanyakan segala pikiran-pikiran negatif yang melemahkan Anda. Apa yang Anda pikirkan, apapun itu akan mempengaruhi perasaan, perkataan, dan perilaku Anda. Itu sebabnya penting sekali Anda mempraktekkan ini. Pertanyakan mahal, putuskan, dan perintahkan jiwamu untuk percaya, perintahkan jiwamu untuk mengampuni orang yang bersalah kepadamu, perintahkan jiwamu untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Itulah tips yang pertama. Pertanyakan, putuskan, dan perintahkan. Baru, I-nya adalah imajinasikan Tuhan. Kasih-Nya, kuasanya, perkataannya di tengah semua masalahmu. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini adalah imajinasi Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pada kenyataannya Bapak Ibu, kalau Anda perhatikan baik-baik, Daud dalam kondisi apa? Bermasalah. Dalam kondisi sulit. Ketika saya lihat di YouTube Bapak Ibu, tempat pengembalaan Daud ketika dia menulis ayat ini, itu kering. Rumputnya itu tidak ada, hanya sedikit-sedikit. Tapi di tengah keadaan yang sukar, Daud mengimajinasikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, jaga pikiran kita, imajinasikan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu harus dilatih. Ini imajinasi Daud yang lain. Karena sekalipun ibu dan ayahku membuang aku, engkau menyambut dan menghibur aku. Kita semua tahu, Daud adalah anak yang ditolak. Daud anak yang diremehkan, tidak dianggap dalam keluarga.
Tapi Daud tidak benci kepada orang tuanya. Dari mana? Bagaimana? Karena Daud punya imajinasi. Sekalipun ayahku, ibuku menolak aku. Tapi aku mengimajinasikan Tuhan menyambut aku dan menghibur aku. Jadi penting sekali untuk kita memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Lewat apa? Imajinasi. Karena itu Kolose 3:2 berkata apa? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, memerintah sebagai raja. Pastikan jangan sampai masalah kita itu menguasai hati dan pikiran kita. Pastikan Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kita di tengah semua masalah kita. Jadi masalahnya bukan masalahnya. Masalahnya apa yang Anda pikirkan tentang masalah Anda. Apa yang Anda imajinasikan. Imajinasikan kebaikan Tuhan. Imajinasikan kemenangan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kristus telah mengalahkan maut. Imajinasikan itu. Saya mengimajinasikan bahwa dosa saya sudah dipikul oleh Tuhan. Dosa tidak punya kuasa lagi. Itu imajinasi saya. Ya, sebab apa? Sebab saya sudah dibeli. Saya milik Kristus. Yesus sudah duduk di atas tahtanya. Dia memerintah dalam hati dan pikiran saya. Jadi ini perlu disiplin. Self-disiplin minimum 21 hari kali 3. Imajinasikan Tuhan, kasihnya, kuasanya, perkataannya, prakteknya. Anda ikut Victory Morning Prayer. 21 hari no bolong. Karena di sana Anda dilatih. Untuk apa? Mulai disiplin, memikirkan, mengimajinasikan apa yang Tuhan pikirkan dan imajinasikan. Amin. Baru K-nya adalah konsekuensi. Anda harus mulai berpikir konsekuensi. Itu penting. Karena dalam Kejadian 3:4, ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Anda lihat? Ini pikiran yang sesat yang berusaha iblis tanam dalam pikiran kita yang membuat kita apa? Kompromi dengan dosa. Kita melanggar perintah Tuhan. Iblis berkata, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan berkata dengan jelas, kalau kamu makan buah itu, kamu pasti mati. Saudara, jangan remehkan firman Tuhan. Karena siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan, ia akan menerima berkat Tuhan. Jadi Anda harus punya pikiran yang benar. Pikiran yang benar adalah pikiran yang berpikir akibatnya. Coba belajar berpikir akibat. Keputusan Anda akan benar, Bapak Ibu. Jangan remehkan firman di masa sukar ini, Bapak Ibu. Pegang firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena sebelum Tuhan memberkati Anda, apa yang Tuhan berikan? Perintah. Ketika Anda sakit, Tuhan berikan perintah. Ketika Anda lemah, Tuhan berikan kita perintah untuk kita taati. Sama seperti Tuhan memberikan perintah kepada Simon Petrus. Pergilah ke tengah danau, tebarkan jalamu. Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, baik, kami akan melakukan juga. Dalam ketaatan pada perintah Tuhan, ada konsekuensinya apa? Berkat Bapak Ibu. Di masa sukar ini, Tuhan memberi perintah, saudara. Anda dengar, Anda lakukan. Jangan kompromi, jangan remehkan. Karena disitulah kunci kemenangan, kunci terobosan dan berkat Tuhan. Amin. Setelah konsekuensi, I-nya apa? Ingatkan siapa Anda sebenarnya. Di tengah masa sukar, penting sekali kita untuk mengingatkan diri kita sendiri. Ya, akan siapa kita yang sebenarnya. Mazmur 139 ayat 16 berkata, matamu melihat selagi aku masih bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan telah melihat Anda selagi Anda masih bakal anak. Selagi Anda belum jadi anak. Selagi Anda belum ada dalam kandungan. Anda sudah ada di hati dan pikirannya Tuhan. Tuhan telah melihat Anda selagi Anda masih bakal anak. Artinya, sebelum Anda ada dalam kandungan, Anda dan saya ada di hati dan pikirannya Tuhan. Jadi Anda yang sebenarnya bukan apa yang Anda pikirkan. Anda yang sebenarnya adalah apa yang Tuhan pikirkan. Karena itu,
pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga Anda bisa menggenapi hari-hari Anda yang sudah ditulis sebelum ada satupun daripadanya. Jangan pernah khawatir akan masa depan Bapak Ibu. Karena hari-hari kita sesungguhnya sudah tertulis. Tinggal masalahnya di pikiran kita. Apakah kita lebih memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, atau lebih memikirkan apa yang dunia pikirkan? Saya memilih hari ini untuk terus mengingatkan akan siapa saya. Saya adalah apa yang Tuhan pikirkan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya? Apa yang Tuhan pikirkan tentang masalah saya? Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga apa? Kita bisa menggenapi hari-hari kita. Amin. Ingatkan siapa Anda. Ya, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Di usia yang ke-90 tahun, namanya diubah. Kamu tuh bapak banyak bangsa. Tapi dia belum punya anak, rahim saya sudah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang. Kenapa namanya diubah? Karena Abraham bisa melihat dirinya bukan seperti apa yang dia lihat, tapi seperti apa yang Tuhan lihat. Kalau secara manusia, dia melihat dirinya, dia sudah tua. Rahim Sarah sudah tertutup. Tidak mungkin dia bisa punya anak. Berani-beraninya kamu menyebut dirimu bapak banyak bangsa. Sudah tua, gak tahu diri. Tapi Abraham melihat dirinya, dia membayangkan, saya adalah apa yang Tuhan pikirkan. Abraham ingatkan sama dirinya, saya ini bapak banyak bangsa. Sarah, kamu tuh ibu ya dari segala bangsa. Amin. Penting sekali kita mengetahui siapa diri kita. Jangan pernah biarkan masalahmu, keadaanmu mendefinisikan siapa engkau. Hanya Tuhan yang berhak mendefinisikan siapa kita. Sebab Dia adalah pencipta kita. Amin. Jadi Anda harus ingatkan siapa Anda yang sebenarnya. Baru R-nya adalah rilekskan hati pikiran Anda. Pikiran kita perlu dirilekskan ya. Di tengah tekanan, beban yang begitu berat, Anda harus belajar rileks. Katakan yuk, rileks. Ya, ada terapi nafas, itu bagus. Anda bisa praktekkan. Untuk apa? Membantu untuk merilekskan hati Anda. Rileks itu bukan malas Bapak Ibu ya. Bedakan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Anda mau hidup dalam pemeliharaan Tuhan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Rileks, tenang. Tuhan sudah menyediakan. Bukan malas ya Bapak Ibu. Rileks itu Anda rileks, benar-benar no worries. Ya, serahkan kekhawatiran. Itu artinya rileks. Sekarang kalau ditanya, ya, gelas ini berat atau ringan? Ya, Anda lihat gambar itu ya. Saya pun bawa ini ada gelas ini berat atau ringan. Ya, tentu akan berkata, oh ringan pastor. Ya tergantung. Ya, kalau Anda tahan 1 menit ringan. Ya, tapi kalau Anda tahan 10 menit, ayo 10 menit coba. Gimana rasanya? Masih ringan? Wah, udah rada berat nih. Ya, kalau lebih lama lagi 60 menit. Wow, 1 jam pegang terus begini. Apa yang terjadi? Makin berat. Ya, 3 jam lebih lagi. Ya, semalaman, waduh, siapa yang kuat? Anda lihat. Jadi berat atau ringan ditentukan oleh apa? Ya, berapa lama? Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatanmu. Tapi masalahnya Anda harus belajar rilekskan, makanya serahkan segala kekhawatiranmu. Taruh dulu. Aku akan memberikan kelegaan kan. Nah, rileks kan. Habis itu pikulah kuku, Anda pikul lagi. Amin. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau Anda rajin ke nge-gym ya, Anda pasti tahu kan ada beban-beban gitu ya. Kan enggak terus-terusan, capek, taruh lagi. Rileks. Habis itu angkat lagi. Inilah caranya kita melatih sehingga otot dari pikiran kita itu semakin kuat Bapak Ibu. Pikiranmu itu tidak lemah, tidak lagi dikuasai masalah. Anda harus belajar biarlah pikiranmu menguasai masalah. Jangan masalah yang menguasai pikiran Anda. Jika pikiranmu dikuasai Tuhan, pikiran yang dikuasai Tuhan itulah yang bisa menguasai masalah. Anda harus disiplin merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Waktu Anda rileks, Anda imajinasikan Tuhan. Amin. Ya. Terus Bapak Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Kelegaan itu sifatnya sementara. Kayak tadi kan angkat, udah 1 jam, capek banget. Anda taruh. Rasanya apa? Lega. Apakah 30 menit kemudian lega? Udah hilang leganya. Kalau gitu untuk lega gimana pastor? Angkat lagi. Taruh lagi habis itu. Nah, Tuhan mau kita tidak hanya sampai lega, sampai tenang. Pikul kuknya Tuhan. Sebab kuku itu ringan. Amin Bapak Ibu, Anda harus mau dipimpin oleh Tuhan. Pikiran Anda harus dikontrol oleh Tuhan. Bukan oleh keadaan. Amin, bukan oleh masalah. A-nya apa? Abaikan cemooh. Ini penting Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 16 berkata, bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Di masa sukar akan banyak orang mencemooh kita. Abraham pun dicemooh Bapak Ibu. Tapi kita harus belajar. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Saya pun belajar mengabaikan cemooh. Dari mana kita bisa tahu kita ini bijak atau bodoh? Ketika ada orang mencemooh kita, bagaimana respon kita? Itu menunjukkan kita bodoh atau bijak. Kalau Anda mengabaikan cemooh, Anda bijak. Tapi kalau Anda terima cemooh, Anda bodoh. Mari abaikan cemooh. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5:2-22, ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jauhkanlah diri dari segala jenis kejahatan. Jadi ambil aja baiknya Bapak Ibu. Kita harus memfilter apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Abaikan cemooh, ambil aja baiknya. Pikirkan yang baik, yang suci, yang kudus, yang sedap didengar. Amin Bapak Ibu. Titus 3:9, baca sama-sama yuk. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena apa? Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Jadi bijaklah Bapak Ibu. Makanya Victory Church Indonesia itu adalah apa? Pusat pelatihan dalam komunitas saling. Baik itu di VMP doa pagi, baik itu di V-Club, ya, baik itu di VLT, ya, baik itu di mentoring, manajemen hutang dan juga keluarga, ya. Kita komunitas saling yang apa? Kita bicarakan Kristus, bukan gosip Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, ya. 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Itulah gereja yang sesungguhnya. Jadi belajar abaikan cemooh. Dan kalau ada saudara kita yang mulai gosipin orang, cemooh saudaranya, ingatkan dia. Ini bukan kumpulan pencemooh, ini kumpulan orang-orang benar. Amin Bapak Ibu. Yang kesukaan ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Hindari persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh. Amin. Nah baru ya yang terakhir N-nya itu dari kata pikiran adalah nyanyi bagi Tuhan. Ini caranya overthinking. Nyanyi. Ya, sama seperti ketika Paulus di penjara bersama Silas. Udah gak jalan keluar kan? Ngapain? Ya udah nyanyi. Nyanyi Bapak Ibu. Kisah Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini powerful sekali Bapak Ibu. Efesus 5 ayat 19b. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Ini penting, dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati. Jadi ini bernyanyi bukan karena lagunya bagus ya. Oh lagunya enak ya, bukan. Anda menyanyi dengan segenap hati bagi Tuhan, bukan bagi diri Anda. Amin. Ini satu korban ucapan syukur. Anda memuliakan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Karena ada beberapa lagu rohani yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi memuliakan masalah. Bahkan mengasihani diri. Pilihlah lagu-lagu yang bijak Bapak Ibu. Lagu-lagu yang membesarkan Tuhan.
kasihnya, kuasanya. Bukan lagu-lagu yang fokusnya self-centered, mengasihani diri. Kita bernyanyi, kita bersorak bagi Tuhan. Jadi bagi Anda yang di rumah, khususnya bagi Anda yang juga ikut VMP, coba, pernahkah Anda sungguh-sungguh menyanyi bagi Tuhan dengan segenap hati? Jangan asal ya. Anda tuh kalau nyembah tuh asal nyanyi gitu. Coba dengan pengertian, Anda hayati. Di masa sukar Bapak Ibu penting sekali untuk kita belajar nyanyi bagi Tuhan segenap hati. Jangan ngeluh, ya jangan komplain. Nyanyi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan hidup kita. Kalau yang keluar itu perkataan Tuhan yang memuliakan Tuhan, tubuhmu sehat. Tapi kalau yang keluar itu keluh kesah, itu sebabnya tubuh dan jiwamu sakit. Ayo di masa sukar ini nyanyi bagi Tuhan. Amin. Jadi overcome overthinking. Yang pertama apa? Pertanyakan. Mahal, ingat mahal tadi. Lalu apa? Imajinasikan kebaikan Tuhan. Lalu apa? Berpikir konsekuensi. Jangan anggap remeh perkataan Tuhan. Dan ingatkan apa yang Tuhan katakan. Ingatkan siapa Anda di hadapan Tuhan. Baru rilekskan pikiran Anda. Serahkan kekhawatiranmu. Dan abaikan cemooh. Lalu nyanyi segenap hati untuk Tuhan. Inilah overcome overthinking. Anda tangkap itu. Tuhan mau kita menjadi lebih kuat di masa sukar. Grounded in, tertanam. Dan yang kedua, overcome overthinking. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur di hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian. Kami sadar Tuhan, masalahnya bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah apa yang kami pikirkan tentang masalah kami. Biarlah kami memikirkan apa yang Kau pikirkan, bukan apa yang dunia ini pikirkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meteraikan firman-Mu ini. Saudara, sebentar kita akan memberikan persembahan. Siapkan hatimu, belajar memberi dengan sikap hati yang benar. Ini bukan sedekah Bapak Ibu, ini korban persembahan. Persepuluhan dan juga persembahan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita menghormati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.